Previously on the Hundreds. Straight out after dark, Commander. He's getting too strong. Josephine, this body is not big enough for both of us. Two minds. She died getting out nowhere. Tell me, what's going on? Clark's dead. One brain. If we don't do something, this body dies. What if I told you the Primes had a way to save Kate? Teach them how to make Josephine, stabbing Morse code on her arm. It means Clark's alive. Nightblood, and then that's yours. His mind is gonna go in another person's body. Don't try to control your hand, just let it move. Take a look. The shape of the anomaly. I'm afraid of what will happen to you. If you lose it, I'll do it. What does it mean? The anomaly's calling you, just like it called me. I guess we better see what the hell this anomaly wants. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 6 episode 8 berjudul The Old Man and the Anomaly. Octavia dan Diyoza pergi ke anomali misterius untuk mencari orang tua, sementara itu Murphy memiliki tawaran untuk Emory. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dibuka saat Octavia dan Diyoza mengikuti Xavier saat dia memimpin mereka menuju anomali menggunakan sepeda motor. Saat mereka semakin dekat, mereka menemukan tempat persembunyian rahasia Gabriel. Xavier menyalakan listrik dengan membuka panel surya dan suara muncul ketika lampu menyala sehingga membuat Diyoza terkejut. Setelah itu, di dalam Diyoza melihat foto Josephine. Xavier memintanya untuk meletakkan foto tersebut. Dia meminta Diyoza untuk menanyakan kepada Gabriel soal foto itu setelah mereka sampai di anomali. Kemudian Xavier meminta mereka untuk meninggalkan senjata mereka di sana. Tiba-tiba Octavia mulai berhalusinasi, bertingkah seolah dia tidak mengenali mereka berdua. Xavier memegang lengannya yang sekarat dan mengatakan bahwa dia tahu apa yang dia alami, mendapatkan ingatan tentang hal-hal yang tidak dia mengerti. Saat Xavier menenangkan Octavia, Diyoza melihat bekas luka mind drive atau penggerak pikiran di lehernya. Diyoza curiga bahwa Xavier mungkin adalah Gabriel yang disebut orang tua. Xavier kemudian mengambil tasnya dan ingin segera pergi ke anomali seperti yang sudah mereka rencanakan. Secara tidak langsung dia mengakui bahwa dia sebenarnya adalah Gabriel. Sementara itu di kapal induk, Abby sedang bersiap membuat serum Nightblood untuk membawa Marcus King kembali. Simon telah meyakinkan penjaga Sanctum bernama Given untuk mengorbankan dirinya menjadi tuan rumah Kin untuk memulihkan The Prime. Setelah mencari tahu apa yang mereka lakukan, Riven berbicara dengan Abby tentang hal itu. Dia tidak setuju jika mereka menyelamatkan Kin dengan membunuh orang lain. Simon masuk dan menyela pembicaraan mereka berdua. Menurutnya itu bukan pembunuhan, tapi pengorbanan jika mereka menjadi sukarelawan karena Given juga menginginkan hal itu. Sebelum Riven dapat berbicara dengan Given, Simon menyuntiknya dengan obat yang menghapus pikirannya. Riven pergi setelah mengatakan jangan membahayakan. Setelah itu, Abby dan Simon bersiap untuk menyuntikkan serum Nightblood ke dalam tubuh Given. Di Sanctum, Russell dan Josie mendiskusikan bagaimana menyelamatkan tubuhnya dari kematian sekarang setelah Clark bangun. Josie ingin mereka mengambil penggerak pikirannya dan menyatukan jaringan saraf dengan AMP dan memasukkan penggerak pikirannya kembali. Namun Russell melihat ini sebagai kesempatan untuk membawa Josie kembali menjadi tuan rumah yang bersedia.
karena Abby membantu mereka belajar bagaimana mengubah siapapun menjadi darah Nightblood dan memulihkan Clark, membatalkan kesalahan mereka yang memaksa Clark menjadi tuan rumah sejak awal. Josie tidak setuju dengan ayahnya. Dia mencintai tubuh Clark dan akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Dia juga mengeklaim bahwa Clark akan membunuh mereka semua jika dia kembali, tapi Russell tidak berpikir demikian jika mereka melakukan hal yang benar. Setelah ayahnya keluar dari ruangan, Josie berjalan ke depan kaca dan memutuskan untuk menyingkirkan Clark secara diam-diam. Sementara itu, Bellamy dan teman-temannya sedang bertukar pikiran tentang bagaimana cara untuk menyelamatkan Clark. Mereka membutuhkan Raven untuk menghapus drive pikiran Josie, tetapi mungkin sudah terlambat pada saat Raven kembali dari kapal induk. Jordan bertanya tentang menyelamatkan Delilah, tapi Bellamy dan Maddie tidak berpikir dia masih hidup dan mereka tidak punya cukup waktu. Karena Maddie di bawah pengaruh Saideda, dia menyarankan untuk membunuh salah satu Prime seperti Miranda. Orang-orang Sanctum akan curiga bahwa Miranda dibunuh oleh anak-anak Gabriel, dan sementara mereka semua bersama-sama, Maddie dan kelompoknya akan menyerang dan membunuh semua Prime. Bellamy tidak setuju, tetapi Echo setuju dengan Maddie. Dia memperingatkan bahwa mereka harus bersedia membunuh penduduk Sanctum beserta orang-orang yang bersamanya ketika orang-orang Sanctum datang mengejar mereka karena membunuh dewa-dewa Sanctum. Namun Bellamy ingin menunggu sampai kapal mendarat dengan cara yang tenang untuk membuat Clark ikut. Sejak Murphy mengkhianati mereka, mereka setuju untuk tidak memberitahunya atau Emory tentang rencana tersebut. Ketika saatnya untuk pergi, mereka juga akan membawa Emory dan Murphy, bahkan jika mereka harus melakukannya dengan paksa. Di toko mesin, Murphy datang untuk menemui Emory. Dia menciumnya dan membuat Emory terbangun. Emory bertanya kepada Murphy karena setuju dengan apa yang telah dilakukan Prem. Bahkan mereka tahu bahwa Prem telah membunuh Clark dan bagaimana Murphy bisa baik-baik saja dengan hal itu. Murphy mengakui bahwa dia melakukannya untuk keabadian. Dia berlutut dan melamar Emory menggunakan penggerak pikiran yang dia dapatkan dari Josie. Dia menjelaskan bahwa Prem akan mengubah mereka menjadi Nightblood, kemudian menggunakan penggerak pikiran untuk membuat mereka hidup selamanya. Dia bertanya pada Emory apakah dia ingin bersamanya selamanya. Sebelum Emory dapat menjawab, Josie masuk dan memanggil-manggil Riker. Dia meminta Emory dan Riker untuk mengeluarkan Clark dari kepalanya. Murphy terkejut mengetahui bahwa Clark masih hidup, namun demikian Murphy setuju dengan rencana Josie. Riker juga terkejut bahwa mereka akan setuju untuk itu, tetapi Josie tahu bahwa mereka menginginkan keabadian dan Emory setuju untuk membantu membangun EMP. Di hutan saat mereka berjalan menuju anomali, Gabriel dibayang-bayangi oleh Josie. Diuza ingin Gabriel memberitahunya bagaimana seseorang yang ditakdirkan untuk kehancuran dari Immortal Prime mengambil tubuh baru. Gabriel memberitahu Octavia dan Diuza bahwa satu-satunya alasan dia masih memiliki Mind Drive adalah karena dia tidak memiliki siapapun untuk menghapusnya. Dia telah melatih seorang pemuda bernama Eduardo tentang bagaimana cara menghapusnya. Gabriel mencintai Eduardo seperti anaknya sendiri, tapi begitu dia paham cara untuk melakukan prosedur, Eduardo menolak. Ketika seseorang yang bernama Xavier, seorang Nightblood, lahir tepat ketika Gabriel hampir mati karena usia tua, Eduardo melihatnya sebagai tanda untuk membawa Gabriel kembali. Gabriel sangat marah pada Eduardo karena mengorbankan Xavier dan membawanya kembali sehingga dia langsung membunuhnya. Setelah itu, Gabriel memutuskan untuk memakai identitas Xavier karena malu. Karena tidak ada orang lain yang tahu, itu sebabnya anak-anak Gabriel berpikir Gabriel telah meninggalkan mereka. Octavia berpikir anak-anak Gabriel benar dan mengeklaim bahwa Gabriel pengecut. Menurutnya Gabriel tidak benar-benar meninggalkan bangsanya, tapi dia hanya takut untuk memimpin orang-orangnya. Namun Gabriel mengaku dia mencoba untuk menjatuhkan suatu sistem yang menyembah dewa-dewa palsu. Tepat setelah itu Octavia mulai berhalusinasi lagi, di mana dia melihat Bellamy sedang terikat. Di toko mesin saat Emory dan Riker sedang mengerjakan perangkat EMP, Murphy bertanya kepada Josie apakah Clark bisa melihatnya. Josie mengatakan bahwa Clark tahu Murphy telah mengkhianatinya dan dia tahu Murphy akan membantu Josie membunuh Clark sekali dan untuk selamanya.
Riker menyela dan menyebut bahwa Josie berbohong. Pada saat kedua pikiran itu secara bersamaan sadar, Clark tidak akan bisa berbicara apalagi berpikir. Untuk menggunakan penyalur sinyal ke otak Clark, mereka membutuhkan gelang. Josie melihatnya dari pikiran Clark. Mereka menjepitnya di pergelangan tangan Riven sebelum meledakannya dengan EMP. Untuk mendapatkan gelang, Emory pergi menemui Bellamy untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Emory menemui Bellamy untuk meminta salah satu kalung kejut radiasi. Dia menolak memberitahu Bellamy untuk apa dia membutuhkan kalung tersebut. Namun sebelum Emory pergi, dia merasa bersalah dan mengungkapkan bahwa Clark masih hidup di dalam Josie dan mereka sedang membangun EMP untuk membunuhnya. Bellamy sudah tahu tapi merahasiakannya dari Emory karena Emory bersama dengan Murphy. Bellamy, Echo, dan Emory membuat rencana untuk menyelamatkan Clark. Mereka memanggil Maddie, tapi Bellamy menyadari bahwa Maddie menghilang. Sementara itu, saat Miranda masuk ke dalam kamarnya, seorang pria yang menunggunya sudah meninggal. Tiba-tiba Maddie menyelinap ke kamar Miranda dan membunuhnya. Di kapal induk, Abby menemui Riven dan bertanya, jika dia memiliki kesempatan untuk membawa kembali seseorang yang dia cintai, akankah Riven melakukannya? Dan Riven tidak akan membunuh seseorang hanya untuk membawa kembali seseorang yang dia cintai. Abby meminta Riven untuk melakukan perjalanan luar angkasa yang diperlukan untuk menyelesaikan serum Neckblood, karena serum BK hanya bereaksi dalam nol gravitasi. Riven menolak permintaan Abby karena apa yang Abby lakukan ini mungkin Kin tidak menginginkannya. Abby tahu Kin tidak menginginkan ini. Dia juga tahu mungkin Kin akan membencinya, tapi setidaknya Kin dapat kesempatan untuk hidup. Riven tetap menolak permintaan Abby. Abby kemudian memutuskan untuk melakukannya sendiri, tetapi Riven tahu bahwa itu akan membunuhnya karena tubuh Abby terlalu lemah. Kembali di toko mesin, Emory dan Riker selesai membangun EMP dan sedang mempersiapkan operasi untuk menghapus drive pikiran Josie. Jika mereka tidak membawa kembali, Josie mulai mengancam mereka bahwa Jet mendapat perintah untuk membunuh Murphy dan juga Emory. Dia juga mengancam Riker dengan mengungkapkan bahwa Jet memiliki surat untuk Russell yang mengungkapkan bahwa Riker yang mengkhianati Prime lainnya dengan membiarkan Gabriel melarikan diri. Sementara Emory secara diam-diam meraih EMP dan melarikan diri. Menyadari bahwa Emory telah melarikan diri dengan EMP, Josie dan Murphy mengejarnya dengan sepeda motor. Mereka menghadangnya di ladang. Murphy mencoba membujuk Emory untuk kembali, tetapi ternyata Bellamy dan Echo muncul dari belakang Emory. Josie mengatakan mereka tidak akan dapat melakukannya tepat waktu karena mereka tidak memiliki siapapun untuk melakukan operasi. Mereka tidak akan diizinkan melakukannya di Sanctum dan mereka tidak dapat melarikan diri. Echo mengungkapkan bahwa mereka memiliki rencana untuk memiliki ahli bedah saraf mereka, yaitu Jackson, yang akan melakukan operasi dan sekarang sedang dalam perjalanan. Mereka bermaksud menggunakan EMP untuk mematikan perisai radiasi dan melakukan operasi di salah satu dari 14 pos penelitian yang ditandai pada peta yang diberikan Russell. Ketika Emory mencoba mematikan perisai radiasi dengan EMP, Josie menangkap Murphy dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak menyerahkan alat EMP-nya. Miller dan Jackson sedang mencari teman-temannya yang lain, tapi mereka tidak menemukan Maddie maupun Jordan. Miller meminta Jackson untuk pergi sekarang, namun Jackson menolak. Dia tidak akan pergi tanpa Miller. Tiba-tiba penjaga Sanctum berteriak bahwa Prime Miranda telah mati. Orang-orang Sanctum mengira jika itu adalah ulah anak-anak Gabriel. Miller menyadari bahwa ini adalah rencana Maddie dan mereka harus melarikan diri secepat mungkin. Tapi Russell yakin ini bukan ulah anak-anak Gabriel. Dia memerintahkan penjaga untuk membawa orang-orang dari bumi dan membawa Praya dan juga Riker ke aula dan membunyikan alarm. Ketika Josie, Bellamy, dan yang lainnya mendengar suara alarm, itu berarti pertanda tidak bagus untuk kelompok Bellamy. Josie meminta Bellamy untuk berhenti sekarang dan ini tidak akan pernah terjadi. Echo yakin mereka bisa melakukan ini tanpa Jackson. Murphy kemudian memberitahu mereka untuk meninggalkan Sanctum dan mencari seseorang yang bernama Gabriel. Dia menjelaskan bahwa Gabriel adalah salah satu dari orang-orang Sanctum yang berhasil lolos dan Riker membantunya melarikan diri.
Gabriel pergi 70 tahun yang lalu. Sekarang umurnya sekitar 106 tahun dan Josie yakin bahwa Gabriel sudah mati. Saat Jet dan penjaga Sanctum datang, Echo meminta Emory untuk segera memasang EMP. Sebelum Emory melakukannya, Josie mengiris kaki Murphy. Emory segera membantunya, sementara itu Echo menghentikan Josie sebelum dia mengambil alat EMP-nya. Echo kemudian menyalakan EMP. Ketika perisai radiasi mati, Bellamy segera menyeret Josie keluar melintasi perisai radiasi. Setelah perisai radiasi aktif, Echo kembali ke istana untuk menyelamatkan teman-temannya. Emory mulai memperhatikan Murphy yang berdarah sebelum mereka berdua ditangkap oleh Jet dan penjaga Sanctum. Emory memberitahu Murphy bahwa dia akan mencintainya selamanya, bahkan jika mereka akan mati hari ini. Di istana, semua orang telah berkumpul setelah kematian Miranda. Maddie melihatnya sebagai kesempatan untuk membunuh lebih banyak Prime. Ketika Jordan melihat Maddie akan menikam pria dengan pisau, dia melompat untuk menyelamatkannya, tetapi Maddie secara tidak sengaja menusuk perut Jordan. Di kapal induk, Riven menghentikan Abby sebelum Abby melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Riven meminta Abby untuk membuka pakaian astronotnya dan dia yang akan melakukannya. Dia setuju dengan Abby, seorang pria yang tidak bersalah mati karena Abby. Cara Riven melihatnya, membiarkan Abby mati juga hanya akan memperburuk keadaan. Riven memang tidak bisa menyelamatkan ibunya, tapi dia akan menyelamatkan Abby. Saat Gabriel, Diyoza, dan Octavia semakin dekat dengan anomali, Gabriel terus mendapatkan halusinasi Josephine. Mereka tiba di anomali yang terlihat seperti badai energi besar yang berputar-putar. Diyoza mulai berhalusinasi di mana dia melihat calon putrinya yaitu Hope. Hope memegang tangan Diyoza dan memintanya untuk ikut dengannya ke dalam anomali. Gabriel memerintahkan Diyoza agar tidak melakukannya karena tidak ada yang pernah kembali setelah masuk ke dalam anomali. Namun Diyoza begitu tertarik pada putrinya sehingga dia mengabaikan Gabriel dan juga Octavia. Dia berjalan ke dalam anomali dan menghilang. Octavia mengikutinya dan juga tersedot ke dalamnya. Tidak lama setelah itu Octavia kembali terlempar keluar dan Gabriel menangkapnya. Saat mereka berbaring berdampingan di tanah, Gabriel melihat lengan Octavia dan memastikan bahwa dia telah sembuh. 5 Prime mati dalam 5 hari. Russell merasa bersalah karena membiarkan orang-orang bumi tinggal di Sanctum. Pria bertanya mengapa kelompok orang-orang bumi akan berbalik melawan mereka, sementara Jordan baru saja menyelamatkan hidupnya. Pada saat itu Riker mengungkapkan bahwa mereka melakukannya karena Russell telah membunuh Clark untuk membawa Josephine kembali. Prime lainnya marah karena Russell membawa Josephine kembali sebelum gilirannya. Tiba-tiba Jet datang membawa Emory dan juga Murphy. Dia mengungkapkan bahwa Bellamy telah melarikan diri dengan Josie. Russell memerintahkan penjaga untuk menahan Emory dan Murphy. Dia juga memerintahkan untuk mengambil senjata orang-orang bumi dan memimpin penjaga lain untuk memburu Bellamy dan membawa Josie kembali. Di kapal induk, rencana Abby untuk membuat Nightblood dan membawa Kin kembali akhirnya berhasil. Abby memberi serum Nightblood kepada Simon, kemudian Simon meninggalkan Abby dan Kin dengan tubuh yang baru. Setelah Kin terbangun di tubuh Given, Kin senang bisa bertemu kembali dengan Abby. Ketika dia memeluknya, Kin melihat tubuh aslinya mati di tempat tidur lain. Dia segera menyadari bahwa dia berada di tubuh orang lain. Dia bertanya pada Abby apa yang dia lakukan, tapi Abby membela pilihannya dengan mengatakan bahwa dia melakukannya untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 6 episode 8. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.